Yang saya lihat sih yang tertarik ginian-ginian nih terutama dari teman-teman Indonesia Timur. Malahan Iya. ya. Itu Apa Mas? Kenapa mereka tertarik? Kalau nah ini saya juga belum tahu. Oh, Sampai belum. sekarang belum benar-benar itu saya perlu riset. Ada yang meneliti kenapa Indonesia Timur, Papua Indonesia Timur itu atau paling Timur, suka Timur buku-buku Leste gini, gitu ya. misalnya pemikiran kritis gitu. Ya kalau dugaan asumsi saya punya. Iya. Kalau dari saya teman-teman dugaan saya ya karena realita yang mereka hadapi itu kayak sangat Indonesia waktu relevan. Iya. Indonesia. Penindasan Ah, apa ketidakadilan benar, itu benar. langsung di depan mata gitu. Daripada misalnya di Jawa. Di Jawa. Ya walaupun di Jawa juga terjadi tapi mungkin kualitasnya lebih parah di luar Jawa. Ya. Itu makanya di sana pemikiran seperti ini kayak bagi mereka healing gitu loh. Pernah di patroli polisi tau? Sampai ngelapak enggak. Ini ya. Cuma di kepoin mau ya iki buku sing ngopo iki kok iya. gitu aja. Dan itu bukan aparat. Kalau itu orang biasa, masyarakat biasa. Iya. Apa nih ya? Ya ada nih tapi mungkin sudah sebagian lupa ya. Buku koleksi yang menurut sampean paling terbaik kok Mas. Yang kemudian sampean seneng banget, kemudian mungkin sampai gak rela ngedole. Tapi nek gak dol iki foto. Gak rela ngedole. Dalam situasi yang tes iki waduh iki kudu didol iki. Tapi iki aku seneng banget. Ono kayak kira. Ya karena saya sukanya budaya ya. Oke. Budaya. Jadi ya buku-buku yang terkait budaya itu pasti kayaknya uangnya ngedole ya. Misalnya tentang apa? Entah saya sendiri orang Jawa terkait apa Jawa. Identitas lah ya. Terkait Dayak, terkait Bugis, Madura, terkait Papua. Ya seperti ini misalnya apa ya? Mana Mas? Tadi temennya ini, bukan ini tapi temennya ini. Ini pegang. Ya seperti ini, ya ini loh Mas. Ronald Petox, konservasi alam dan pembangunan di Jaya. Wah ini kan sudah susah nyarinya. Wah iya Mas. Dan saya tertarik. Grafiti kan sekarang juga ya penerbitnya ya. Apalagi memotret Irian Jaya. Nah, ini teman-teman. Ini kalau gini-gini nih nggak dipajang sama Saan ini. Enggak, dan memang nggak saya jual. Entah sampai kapan. Itu. Yang penting baca dulu, mungkin setelah saya baca saya jual. Tapi pernah apa buku mendapatkan harga tinggi dari buku langka apa Mas? Yang sampai Pram, yang apa Mas? Berkali-kali Pram. Arus balik berapa kali? Tahun berapa? Saya lupa tahunnya. Belasan yang jelas belasan. 2000-an. 15-an lah. Terbitan 2015-an. Enggak maksudnya terbitannya. Oh, kalau terbitannya 2000-an. 2000-an. Hasta Mitra ya. Lebih tua dari itu Mas? Belum pernah. Kalau lebih tua bukan Pram. Pernah apa? Habis gelap terbitnya Ternang Kartini. Oke. Itu tahun 1912. Harganya juga cukup tinggi. Terus apa ya? Sejarah kehutanan, terus kan buku yang tahun 40-an itu ya pernah berbagai genre ya istilahnya. Ada sejarah, ada biografi, ada politik, ada termasuk saya masih nyimpen majalah HMI tahun 54. Cak Nur ya. Pemikir-pemikir. Belum Cak Nur. Belum ya, sik pendiri-pendiri Lafran Pen ngono. Kita ya ono ya. Iya, pendirine. Tahun 54 iki. Oh iya Lafran Pen. Nggih, pendiri. Itu ada redaksinya tapi lali aku. Kita ya ono jeneng Lafran Pen. Lagu iku ya. Itu sekarang karena itu majalah sudah rapuh. Jadi saya simpen di rumah, enggak saya taruh di sini. Itu kalau nggak hati-hati prul gitu loh, dipegang itu robek apa? Kayak manuskrip gitu ya. Iya. Lah Pram kan berarti koleksinya sampai 2000-an ya. Berarti Hasta Mitra Hasta Mitranto ya. Saya era Hasta Mitra. Hasta Mitra. Saya ngoleksi Pram mulai tahun 99 tadi. 99-an ya.
ngoleksi deh. Kalau baca Oh, bisa. pramnya Kalau baca pramnya tahun kapan? sebelum 99, saya lupa 94 Waktu apa kuliah. 95 waktu kuliah. Waktu itu kan dianu Mas, diintai kan ya. Iya. Sese kok bisa dapat bukunya Pram ini? Hah? Mumpung besok kan Oh kelahirannya enggak. Pram. Waduh, nek ceritanya ku yo. Sepil aja, sepil di sepil. Ya. Jadi dulu itu perpustakaan yang cukup lengkap atau paling lengkap untuk karya Jogja. Pram itu di FISIP UGM. Oke. Tahun 95-an lah. 95-an itu. Dan itu nggak boleh dibawa keluar. Oh, sampean baca di perpus Harus itu. dibaca di situ. Oke. Tapi kita kan apa? Pengen punya koleksinya. Iya, iya. Tapi kan nggak juga bisa dibawa keluar. Terus setahu saya juga nggak bisa apa namanya Di fotokopi. difotokopi gitu kan. Tapi ya kita sebenarnya kita Nyolong-nyolong ya iso. iya anu kita sogok dengan sebungkus rokok. Iya. Tapi pernah sampean nglakoni itu? Iya. Itu Untuk buku apa sampean kei ya itu rokok? Pram. Oh, Pram iku. Iya. Harus balik atau lainnya? Oh bukan, tetralogi saya lupa judulnya tapi Oh, tetralogi. salah satu tetralogi. Iya. Kayaknya yang awal. yang Bumi Manusia. kalau nggak anak yang Bumi Manusia itu setiap berapa ya sekitar 5 sampai 10 halaman satu bungkus rokok untuk kopi. Sik. 10 halaman. Fotokopi. Di Iya. perpustakaan ono fotokopian ya? Ada. Oke. Bayar ya sak rokok. Iya. Pasti rokok akeh, Mas. Demi Ya bukan saya aja kan itu saya punya komunitas bantingan ya. dengan teman-teman Atau- bantingan gitu. Siap, siap, siap. Untuk nanti dibaca bareng. Itu sampai lah itu jadi kita kayak nganu ganja gitu apa jualan ganja apa Iya. narkoba. Enak tapi haram, Mas, tapi menarik ya. Mas ya Pak. Jadi kita ngasih rokoknya dia Ngasih ngasih gelap. itunya. Terus itu kita lipat-lipat kita masukkan kaos kaki Nah, kita tindes dengan kaki kita. nah, Terus nanti jam 9 7 8 9 malam kita ketemu di gelanggang UGM. di mana? Belakangnya gelanggang UGM. Oh, oke. Dengan Untuk teman-teman. ngambil tadi. Itu ada pos kamling waktu itu. Mm-mm. Ada guard dijaga lah. Kita ketemu di situ. Nah, itu selama berapa tahun ya? Ya sampai 98. Berarti sampai khatam itu yang Enggak. enggak maksudnya fotokopi ini enggak sampai khatam. Enggak, Cuma mungkin berapa halaman saya aja. lupa itu sudah berapa ratus halaman. Tapi lumayan akeh entek rokok lah ya. Iya. Ya, intinya proses itulah yang penting itu. Iya, benar. Ketika apa? Kita mendapatkan itu dengan cara yang sangat apa? Penuh perjuangan gitu. Penuh perjuangan. Terus Orde Baru roboh dan Pram bebas, apa? Bebas diakses kan. Bukunya, Jadi kita belum selesai dengan perjuangannya. untuk merdeka. Ini wes merdeka gitu loh. Akhirnya sampean ngoleksi Hasta Mitra. Oh, akhirnya dari 2000-an kan, ya. 99 itu saya mulai ngoleksi itu. Hasta Mitra semua. Kenapa tertarik dengan Pram ya, Mas? Hmm? Kan wong komunikasi ya. Dan Saya kira untuk komunikasi itu kan ya hanya jurusan aja. wilayah ya, wilayah apa namanya? Akademis. Sosiologi saya Sosiologi. gitu. Tapi kalau masalah prinsip atau Mm-mm. teologi saya Teologi. itu kan Pram. Teologi pembebasan. Ya. Artinya yang harus diperjuangkan apa yang kayak Pram lakukan gitu. Kalau kuliah ya nggak harus diperjuangkan berdarah-darah. gitu. Iya. Menurut saya Iya. gitu. Bagi Tapi waktu- ya saya tetap ini disclaimer teman-teman kuliah itu penting harus. penting, apalagi hari ini penting, Mas. Iya, Hari kuliah ini itu penting gitu. Ya kan terlepas ijazahnya dipakai atau enggak, Nah, ya urusan kalian. iya, gitu. iya, Apalagi kalau sekarang kan, waduh, eranya kan susah. iya. Dapat uang kan susah, Mas. LPG kemarin kan repot ya. Iya. Rezim sekarang kita Iya. nggak menentu, ya kuliah. Kan orang tua kan ngeluarin uang banyak, Mas. Hari Iya, ini kan iya. ya. Ya sekiranya lulus lah ya. Ya, Urusan paling ijazah dipakai enggak kan? Makanya saya mengatakannya sosiologi. Benar, benar, benar. Apalagi S1. Ya, Lulus itu kan nyenengin keluarga. benar, benar. Walaupun nggak sesuai prinsip. Kalau S2, S3 beda lagi. Nah, lain. Ya. Jadi ya apa? Kuliahnya selesai nggak selesai, syukur-syukur selesai, penting selesai. Itu kan amal jariah sih, menyenangkan banyak orang itu apa namanya? Keluarga Sedekah. seneng, calon mertua seneng gitu kan, Iya. kalau anaknya sarjana gitu. Jariah lah ya. Ya,
Nah istilah koncoku iku minimal iku gawe wong tuamu iku berapa mili ketika awakmu Nah. ditogahe ngene Nah, paling kayak kan itu. iku kan. Donature iku seneng. Nah, Minimal kan iya, iku. Mas. iya. betul. Urusan berikutnya kowe dadi apa? Nah. Karepmu. Ya, jadi juragan kerupuk apa Iya, jadi penting manfaat lah ya. juragan tambak ya terserah. Terserah gitu. Ini Mas, sebelum kita mengakhiri, Iya. penulis atau buku apa yang mampu atau banyak mengubah pola Oh, iya. pikir atau perjalanan hidup Iya. sampean apa Mas? Alkemis. Alkemis. Paulo Coelho. Coelho. Iya. Kok bisa alkemis? Aduh, gimana ya? Karena Susah penulis, Hah? karena pesannya atau karena relate dengan kehidupan? Ya atau dua-duanya, Dua-duanya. semuanya. Ya Semuanya. relate ya apa? Cara menyampaikannya Renyah. all in lah pokoknya. Hmm. Saya membaca Alkemis itu di Jogja waktu masih di Jogja. Ya Masih sekitar kuliah? sekitar itu tahun 2000-an itu Oh, berarti sudah kerja ya? sudah di Indonesia ya. Hmm. 7 hari keliling 7 atau 8 pantai di Jogja. Jadi Sambil hataman itu? iya, Oh. satu pantai satu bab gitu lah ibaratnya, atau berapa bab, intinya Pantai. satu buku itu habis ketika Di saya pantai itu. pantai-pantai itu ada 7 pantai. Satu bab apa maksudnya Mas? Nggak Atau tahu satu itu, buku? itu kan nggak mesti 7 bab ya. Oh, Tapi iya, iya. intinya buku itu selesai Di entah berapa 7 halaman pantai, lah. di 7 Iya, pantai. di 7 pantai itu. Ya karena menurut saya dan buku itu memang harus dibaca oleh banyak orang, Ya, kenapa Mas? segala umur. Hmm. Ya karena itu membantu kita terhadap pertanyaan yang sangat mendasar, apa Hmm. makna hidup, tujuan hidup. Hmm. Gitu. Hidup Ya. itu apa gitu. Itu menurut saya buku itu sangat membantu. Membantu. Ya. Hmm. Ini lepas dari Anda suku apa, agama apa gitu. Hmm. Karena buku itu bukan Iya, agama tertentu atau suku tertentu. Jadi itu bacaan semua kalangan gitu. Ya tentang itu pencarian Jati diri. jati diri dan Siapa? makna hidup Makna menurut saya. hidup. Dan kita belum selesai soal itu soalnya. Sampai hari Sederhana. Orang Indonesia itu kebanyakan kan baru sedikit dapat rezeki aja langsung beli mobil bagus. Iya. Tanah dijual apa? Kapling. Yang kayak Tuban itu apa? Jual rumah. Pembebasan untuk tambang apa minyak. Ya, pembebasan lahan lah. Pembebasan kira-kira. lahan. Hmm. Langsung beli Fortuner, Oh, beli itu Pajero. gusuran. Iya. Ini istilahnya Iya. wong biaran Nah, gusuran itu. Ya. Kita rata-rata begitu. Gitu ya. Apalagi kalau uangnya tuh uang yang dalam tanda kutip nggak bertuan gitu. Hmm. Kan itu tanah yang sudah Hmm. nggak berharga kayaknya. Tahu-tahu pembebasan lahan kok dhuwur. Ah. Wes nggak ada effort kan? Heeh. Wes tukoknya barang mewah gitu. Iya, iya. Terus gaya. Saya Akhirnya gak kuat melihara Pajero, takut bayar pajak dan sebagainya. apa Fortuner gitu. Dijual lagi kan. Akhirnya tangannya hilang, Fortunernya hilang, kembali jadi buruh tani. Oh iya, iya. Nah itu teman-teman, alkemis itu dapat membantu kita menemukan Iya. makna hidup. Biar Iya. hidupnya nggak keblosok. Nah itu loh. Ya kan? Tapi renyah memang ya, Iya, yang renyah. alkemisnya Renyah. Paulo Coelho itu. Nah itu contoh begini penyikapan saya ya. Kalau dulu ibaratnya orang tua saya ke saya itu, nak, nek bapakmu SMA, we kuliah, nek bapakmu kuliah S1, we S2, nek bapakmu SD, we SMP. Naik satu level lah kita. Naik satu level itu bapakmu sukses. Nah dengan salah satunya saya belajar dari alkemis itu. Kemudian saya mendeliverinya ke anak-anak saya. Saya terngiang-ngiang oleh bapak ibu saya waktu itu. Oke. Maka cara saya beda gitu. Nak, kamu bukan harus lulus S1, bapakmu SMA. Kalau bapakmu S1, kamu S2 gitu. Tapi kamu harus cari makna hidup, kesempatan hidup yang lain di tempat yang bahkan nggak terbayangkan gitu. Kutub utara, kutub selatan. Kalau memang ada kesempatan, berangkat. Berangkat. Jangan kalau bapak dulu
misalnya nanti kamu S1 atau kuliah, neng Yogyakarta, neng Surabaya, neng Solo, neng Jogja gitu. Jawa, Jawa Timur Tengah lah ya. Ben iso kumpul, Mas. Oh. Kalau menurut saya sekarang bukan itu, bukan masalah kumpul-kumpul gitu. Jadi jangan takut ke kutub utara. Mungkin pulangmu kamu 10 tahun sekali kan, kalau tempatnya jauh di sana gitu. Tapi kamu menemukan makna hidup, kesempatan hidup, kesempatan yang lebih baik gitu. Maka itu bapakmu sukses. Dari perjalanan-perjalanan tadi. Bukan kamu S1, S2, S3. Bukan pada hanya sekedar itu standarisasi pendidikan. Itu teknis itu, S1, S2, S3. Kalau kamu dapatkan bagus, kalau enggak kamu dapatkan kamu bukan gagal. Tapi kalau kamu tidak menemukan makna hidup, kamu gagal. Iya. Sehingga nanti misalnya kamu jadi apapun, enggak masalah. Kamu jadi sopir taksi, jadi sopir ojol, jadi manajer, enggak masalah. Iya. Asalkan makna hidupnya ketemu. Iya, ya, dapat ya. Berarti sampean dapat itu dari alkemis. Salah satunya mungkin ya. Yang dan mungkin itu saya harap banyak orang itu bisa ke situ. Selesai kemudian. Jadi nanti kalau baru dapat rezeki dikit itu udah membeli mobil, flexing dan sebagainya, membeli flexing atau membeli apa gitu. Saya kira itu, Mas. Oke, cut dulu. Boleh, Mas. Dari buku, Mas. Iya, Pak.